Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat menikmati ihsan dan Islam. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Wahyu Chandra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu sangatlah penting bagi setiap manusia karena dalam agama Islam hukum menuntut ilmu itu adalah wajib tanpa terkecuali baik kecil, besar, muda, tua, kaya maupun miskin. Ilmu adalah warisan para nabi yang sangat penting tentunya untuk dikembangkan bagi diri sendiri serta kita sebarkan bagi orang lain sehingga kita dapat lebih dekat dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi Innal anbiya alam yuwarrithu dinar wala dirham innama waritsul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzil wafir. Yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Setiap orang yang memiliki ilmu tidak akan merasa yang namanya kelelahan. Kenapa? Karena tempat ilmu itu letaknya di dalam hati yang akan selalu terjaga sehingga kita tidak membutuhkan lemari khusus ataupun tempat yang lain untuk menjaga ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang selalu berusaha belajar, apalagi belajar dalam ilmu agama sampai ia dapat dijuluki sebagai seorang ilmuwan atau ahli dalam bidang tertentu. Selain itu, mereka juga akan diberikan kelebihan seperti yang pertama, yaitu diangkat derajatnya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, keutamaan dari orang yang menuntut ilmu yaitu dimudahkan jalannya ke surga. Setiap muslim pastinya menginginkan surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan hal tersebut bagi amalan soleh yang dilakukan oleh umat Islam. Untuk itu, salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Waman salak torik yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh
suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan selanjutnya yaitu memiliki pahala yang kekal. Nah, dengan memiliki ilmu, kelak ilmu tersebut akan bermanfaat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tersebut. Karena dengan menuntut ilmu, maka kita akan menambah amal yang kekal. Apalagi jika ilmu yang kita pelajari itu dapat kita sebarkan ke orang lain. Itu. Sebab hal tersebut akan menjadi pahala jariah gitu kan bagi kita. Dan ilmu tersebut bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Idza matal insanun qata'a amaluhu illa min salasah min sadaqah jariyah wa ilman yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu." Yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi itu ya guys. Mohon maaf, maksudnya teman-teman semua, itu adalah salah satu dari bukan salah satu sih, tapi dari beberapa keutamaan menuntut ilmu gitu ya. Yang paling penting pastinya kita akan selalu mendapatkan pahala jika kita mampu untuk menyebarkan ilmu yang kita punya kepada orang lain gitu ya. Kemudian masih ada nih keutamaan dari orang yang menuntut ilmu. Saking bagusnya ya menuntut ilmu itu, sehingga menuntut ilmu itu memiliki sangat banyak keutamaan. Yang keempat yaitu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa sih yang gak mau dicintai oleh Nabi Muhammad SAW ya kan? Kemudian Rasulullah SAW juga mendoakan para pencari ilmu sebagai berikutnya doanya. Saya bacakan. An Zaid bin Thabit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naddarallahu wa sami'a minna haditsan fahafizahu hatta yuballighuhu warubban hamil fiqhi ila man huwa afqahu minhu warubban hamil fiqhi laisan bifaqih. Yang artinya, dari Zaid bin Sabit mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu dan beberapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu bahagia dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Waman aradahuma fa'alaihi bi'ilmi, waman aradal akhirata fa'alaihi bi'ilmi, min aradad dunya fa'alaihi bil'ilmi." Yang artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita itu menginginkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, sama dua-duanya itu dengan cara menuntut ilmu. Karena ketika kita sudah menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan insya Allah juga akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena ya ketika kita dapat menuntut ilmu dengan baik, pastinya kita akan menjadi orang yang berilmu, orang yang mengetahui. Kita tidak akan menjadi orang yang bodoh. Sehingga ketika kita menjadi orang yang pandai, orang yang pintar, insya Allah di dunia kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Begitupun ketika di akhirat. Kenapa? Karena itu tadi, ketika kita memiliki ilmu, terus kita dapat menyebarkan ilmu yang kita punya kepada orang lain, insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kemudian
ilmu itu akan menjadi kunci dan pusat dari segala kebaikan. Nah, seseorang yang memiliki iman dan amal dianggap tidak sempurna kecuali dia memiliki ilmu. Jika seseorang memiliki ilmu, maka otomatis ia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, ia juga pasti akan menunaikan hak Allah dan dengannya pula agama Islam dapat tersebar. Nah, itulah keutamaan dari menuntut ilmu dan manfaat yang dapat diperoleh manusia. Allah memberikan setiap manusia maupun hewan itu otak, tetapi yang membedakan manusia dan hewan adalah akal. Nah, manusia itu mempunyai akal. Oleh karena itu, sebagai manusia dan hamba yang taat, kita perlu memanfaatkan serta merawat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dengan menuntut dan memberikan nutrisi berupa pengetahuan dan wawasan yang luas sehingga kita semua akan menjadi manusia yang berakal dan berilmu serta tidak sembarangan dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan begitu. Mungkin sekian pidato dari saya tentang pentingnya menuntut ilmu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata dalam penyampaian saya, atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti hati. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.